Selamat datang lagi di video saya, dan kali ini video saya mau bahas tentang daftar kuliner yang teman-teman coba kalau lagi ada di Pontianak atau mau ke Pontianak gitu ya. Dan hari ini spesial karena saya lagi ada di pinggir hutan. Pinggir hutan, dan saya lagi pakai ini teman-teman. Tuh. Chest holder. Chest itu kan dada. Holder itu kan ini ya, penahan dada. Jadi saya kayak lagi pakai BH teman-teman. Oke, tapi saya nggak mau bahas itu karena saya mau bahas tentang kuliner yang wajib teman-teman coba kalau lagi mau ke Pontianak atau lagi di Pontianak. Oke, langsung aja. Ini dia. Choi pan atau chai kue, orang sini menyebutnya begitu. Nah, ini adalah jajanan khas Pontianak yang wajib teman-teman coba. Nah, dalamnya ini ada ininya, ada bengkoang atau enggak ada isian daun kucai, ada juga isian lainnya tapi saya belum pernah coba. Nah, nanti teman-teman coba sendiri ya. Next, pengkang. Nah, ini sejenis lemper ya, tapi bukan lemper juga, tapi sama terbuat dari ketan juga. Hanya saja isinya ada ebi tuh. Nah, ini dicocol sama sambal khususnya, ini rasanya luar biasa teman-teman. Wajib coba kalau lagi ada di Pontianak pokoknya. Next, pisang goreng Srikaya. Nah, ini nih pisang goreng yang dioleskan dengan selai Srikaya. Tapi selai Srikaya ini bukan berasal dari buah Srikaya ya teman-teman. Ini tuh dari telur yang dibentuk selai. Pokoknya ini rasanya luar biasa enak. Teman-teman wajib coba. Next, nah, ciuntiao. Ciuntiao ini ya, kalau bisa dibilang tuh mirip sama bubur kacang hijau ya. Cuman di sini pakai kacang merah, dan spesialnya itu ada di santannya sama di ininya, di mie-nya. Nah, santannya ini rasanya bener-bener khas teman-teman, beda banget sama yang lain. Next, jadi sotong pangkong ini adalah sotong yang dikeringkan, terus nanti di pangkong. Kalau di sini di pangkong itu dipalu gitu ya, dipalu sampai jadi kayak gitu. Nah, tapi spesialnya dari makanan ini hanya ada di bulan Ramadan aja teman-teman, di Jalan Merdeka. Itu sederetan sepanjang jalan tuh ada yang jualan sotong pangkong. Next, nah, uniknya dari bubur ini teman-teman, bubur ikan ini meskipun namanya bubur tapi nggak ada buburnya teman-teman. Jadi ini tuh kayak semacam sop ikan, tapi makannya tuh pakai nasi, tetap pakai nasi. Nah, tapi rasanya jos. Next, sensasi dari makan mie sagu ini tuh gimana ya, kenyal-kenyal gitu tapi gurih teman-teman. Nah, coba teman-teman bayangin tuh. Nah, ini nih di Jawa kayaknya belum ada yang jualan ini teman-teman. Rasanya luar biasa, enak pokoknya. Teman-teman wajib coba kalau lagi ada di Pontianak ini. Nah, jadi meskipun namanya itu kerupuk basah, tapi ini sebenarnya bukan kerupuk yang direndam ya teman-teman. Ini tuh semacam ya pempek kali ya, atau somai kali ya. Nah, makanan ini berasal sebenarnya bukan dari Pontianak, tapi dari Putu Sibau. Nah, nanti ada dikasih saus kacang dan rasanya wow. Nah, sama seperti kerupuk basah teman-teman, ini tuh sebenarnya bukan makanan asli Pontianak tapi asli Sambas, namanya bubur padas. Jadi meskipun namanya bubur pedas, di sini bacanya pedas, tapi rasanya tuh nggak pedas. Nah, ini terbuat dari sangrai, buburnya tuh berasnya disangrai sama daun khusus, yaitu daun kesum namanya. Itu cuman tumbuh di hutan Pontianak, ya pokoknya hutan Kalimantan lah. Next, nah, kalau bingkai ini teman-teman pasti sudah pernah dengar lah ya. Nah, ini rasanya aduh gimana ya, saya bingung jelasinnya.
Pokoknya dia tuh bahannya lebih dominan di ini, di telurnya, kuning telur sepertinya tuh. Jadi kuning telurnya banyak, rasanya tuh gurih-gurih telur, tapi ya enak teman-teman. Kalau teman-teman yang suka telur itu pasti sangat suka nih kue ini nih. Berhubung saya bakso mania teman-teman, jadi sebenarnya segala jenis bakso tuh menurut saya enak ya. Tapi kalau ini tuh punya ciri khas tersendiri karena baksonya itu gepeng dan teksturnya itu lebih lembut dan lebih kenyal daripada bakso biasanya. Nah, kalau di Pontianak sendiri kita bisa milih macam mie-nya, mau mie kuning seperti yang biasa atau pakai Indomie atau mau pakai mie tiaw teman-teman. Nah, ini itu rasanya, sensasinya jadi berbeda teman-teman. Tausuan ini sebenarnya rasanya manis ya. Nah, ini ada tahunya, ada semacam tahu tapi kayak kue, mungkin saya juga kurang tahu soalnya pernah makan sekali doang. Dan itu tuh ada kacang yang dari kacang hijau tapi yang udah kelupas teman-teman. Nah, nggak tahu tuh bikinnya seperti apa dan rasanya tuh manis. Kalau teman-teman suka manis, coba makanan yang satu ini teman-teman. Nah, kalau minuman yang satu ini sebenarnya sih udah banyak ya teman-teman di mana-mana produknya, yaitu aloe vera atau lidah buaya. Nah, tapi kalau langsung di Pontianaknya sendiri kan pasti beda lah ya rasa sensasi minumnya kayak gitu ya. Tapi teman-teman kalau mau kesini, minuman ini juga tetap harus teman-teman coba. Rasanya cobain sendiri. Enak pasti. Nah, minuman yang satu ini sebenarnya kacang hijau yang di blender ya teman-teman. Cuman nggak tahu kalau di sini tuh rasanya enak teman-teman. Beda sama kalau kita beli yang kotak itu, ABC kotak kacang hijau itu kan ada tuh. Nah, tapi kalau di sini tuh nggak tahu, rasanya tuh lebih enak aja gitu teman-teman, lebih alami gitu. Nah, ini liang tea teman-teman. Nah, jadi bedanya sama teh biasa itu kan dari daun. Nah, kalau ini tuh saya nggak tahu dari mana, mungkin dari alang-alang kali ya, ekstrak alang-alang. Tapi bedanya sama yang udah botolan sama yang dibeli di sini tuh, yang dijual di sini tuh, kalau di sini tuh nggak tahu kenapa bener-bener berkhasiat itu teman-teman. Jadi kalau habis minum itu tuh rasanya adem aja gitu badannya tuh. Nah, jadi kalau teman-teman lagi di Pontianak, cobain. Tapi jangan beli yang pahit teman-teman, karena yang pahit tuh rasanya bener-bener pahit. Saya pernah dan kapok beli itu. Itu aja teman-teman info dari saya. Mungkin nanti masalah lokasinya atau rekomendasi tempatnya saya bisa update belakangan ya. Maaf kalau backgroundnya hutan seperti ini. Demikian, semoga infonya bermanfaat. Terima kasih. Bye bye.